Lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara kini telah normal kembali setelah sempat terjadi kemacetan pada 17 hingga 18 April lalu. Aktivitas di Terminal Peti Kemas juga telah berjalan normal, jalur keluar masuk truk peti kemas juga terpantau lancar. Sejak Jumat sore 18 April 2025, kemacetan di sepanjang ruas jalan di kawasan Tanjung Priok sudah mulai terurai. Truk-truk kontainer yang sebelumnya tidak bergerak, mulai bisa masuk ke dalam pelabuhan. Namun, masih ada ketersendatan di pintu masuk pelabuhan. Kondisi lalu lintas baru benar-benar normal pada Sabtu 19 April 2025, seiring mulai lancarnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Jalan Tol Jor, Jalan Yosudarso, Jalan Cakung Cilincing dan sekitarnya, sudah tidak terlihat lagi kemacetan panjang seperti yang terjadi pada Kamis 17 April 2025. Diketahui, kemacetan horor di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah terjadi sejak Rabu 16 April 2025 dan puncaknya pada Kamis malam, 17 April 2025. Tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok macet hingga 9 km. Imbasnya, Jalan Arterios Sudarso, Marunda, Enggano, dan Plumpang terkena imbasnya. Bukan hanya truk kontainer yang akan melakukan bongkar muat barang, kendaraan pribadi hingga mobil ambulan ikut terkena imbasnya. Butuh waktu berjam-jam bagi kendaraan bisa keluar dari macet parah di Tanjung Priok. Bahkan pasien yang dibawa dengan ambulans menuju Rumah Sakit Koja, terpaksa diturunkan dan didorong keluar karena lalu lintas yang lumpuh. Eksekutif General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa macet horor yang terjadi sebelumnya. Sebab, penumpukan kendaraan di pelabuhan membuat arus lintas di sekitar Tanjung Priok lumpuh total. Adi mengatakan, kondisi pelabuhan kini sudah normal sepenuhnya. Truk-truk pengangkut peti kemas yang keluar masuk terminal telah melintas tanpa hambatan di kedua sisi pelabuhan. Terminal-terminal peti kemas juga telah kembali melayani kegiatan bongkar muat secara normal. Meski kondisi telah membaik, kemacetan yang sempat terjadi di pelabuhan terbesar di Indonesia ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Aptrindo, Gemilang Tarigan menyebut, kejadian tersebut sebagai sinyal serius terhadap potensi terganggunya rantai pasok logistik nasional. Menurut Gemilang, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan panjang akibat lonjakan bongkar muat di pelabuhan. Salah satunya adalah efek domino dari pembatasan angkutan barang saat mudik Lebaran 2025. Pembatasan angkutan barang saat mudik Lebaran itu difokuskan untuk truk angkutan barang dengan sumbu 3 atau lebih. Dampak dari larangan beroperasinya truk selama 16 hari itu telah memicu penumpukan barang di pelabuhan. Kemacetan tak terhindarkan saat angkutan barang tersebut kembali dibolehkan beroperasi. Pada waktu sebelum Lebaran ini kan ada kebijakan pemerintah perhubungan melarang truk selama 16 hari. Lalu kemudian itu berakhir, larangan itu adalah pada tanggal 8 April kan gitu ya. Nah di situ mulailah kita bekerja karena selama pasca larangan itu berarti kan kapal-kapal yang datang dari luar negeri dan kapal domestik itu kan nggak berhenti Pak. Kemudian eksportir juga nggak bisa ngirim kan pada tahun periode itu. Ya. Maka pada saat bersamaan yang mau ngambil kontainer impor dia ambil, kemudian yang ekspor juga lagi mendesak kan gitu ya dalam waktu yang bersamaan. Ini membuat pelabuhan peak season Pak ini tinggi sekali volumenya terhadap volume ekspor dan impor itu gitu. Ditambah lagi ada kebijakan Trump.
Seperti diketahui, Indonesia dikenai tarif impor 32%, tapi Trump menunda penerapannya selama 90 hari. Selama penundaan 90 hari itu, Trump tetap menerapkan tarif impor yang lebih rendah ke 75 negara, termasuk Indonesia, sebesar 10%. Karena itulah, eksportir lebih awal mengirim barang-barangnya ke AS. Kebijakan Trump ini bahwa 90 hari ke depan ini nanti dari sejak kapan itu akan dinaikkan tarif impor mereka kan gitu ya. Ya. Saya masuk di sana. Nah, itu pun menambah tekanan buat eksportir segera mengirimkan kontainer-kontainer yang masih di Indonesia. Tren penguatan dolar Amerika Serikat, AS, juga mendorong para eksportir buru-buru mengirimkan barangnya. Pasalnya, ketika dolar AS naik, otomatis eksportir menerima lebih banyak rupiah. Eksportir juga mumpung dolar naik itu kan dikejar. Sehingga kalau kemarin kita tuh ya kehabisan yang tidak pernah terjadi, Pak. Kondisinya makin semrawut lantaran lokasi pelabuhan New Priok Container Terminal 1, NPCT 1, yang menjadi biang kemacetan dekat dengan jalan raya, sehingga antrian truk mengular hingga keluar pelabuhan. Nah, cilakanya, salah satu pelabuhan yang selama ini kita masalahkan adalah namanya pelabuhan NPC 1. Pelabuhan NPC 1 itu mempunyai gate yang dekat dengan jalan raya. Begitu masuk ke pelabuhan 2-3 mobil antriannya sampai ke jalan besar. Terlepas dari semua itu, minimnya sarana dan prasarana di Tanjung Priok juga memperburuk keadaan. Gemilang pun mendorong Pelindo agar segera melakukan pembenahan. Antara lain dengan melakukan perbaikan sistem operasi pelabuhan, serta perbaikan dan pengadaan fasilitas. Untuk itu ke depan, pertama kepada pemerintah lah. Pemerintah ini jangan membuat kebijakan sendiri. Saya mau enak perutnya aja, terutama perhubungan ya. Kedua, memperbaiki fasilitas, Pak. Fasilitas sarana dan prasarana dan pembangunan. Mereka juga harus meremajakan semua keren-keren yang sudah tua, gitu ya, dan menambah volume kapasitasnya. Gemilang mengaku, pengusaha truk yang tergabung dalam Aptrindo telah merugi hingga 120 miliar rupiah imbas kemacetan pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 16 hingga 17 April 2025. Ia pun berharap aspirasi mereka didengar pemerintah dan Pelindo sehingga peristiwa macet parah tersebut tidak terulang kembali.